سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فيا إخوتي وأخواتي الأعزاء rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tentang tanda-tanda kiamat. Tanda nomor 104. Maji'u zamanin la yabqa ahadun illa lahiqu bisyam. Akan datang suatu zaman di mana pada zaman itu tidak ada seorang pun, maksudnya yang hidup di atas bumi ini, kecuali pergi ke Syam. Berarti di Indonesia sudah ketika itu sudah sudah tidak ada, sudah kan ada tanda-tanda sebelumnya tuh, banyak yang mati atau apa. Terakhir itu nanti orang-orang yang tersisa ketika itu banyak yang ke Syam. Bukan banyak, akan ke Syam semuanya. Baik, Syam ini wilayah Syam sekarang ini termasuk Syria, Lebanon, Yordania, itu Syam itu. Palestina sendiri itu daerah Syam. Syam itu disebut dengan Ardul Mahsyar. Jadi kelak di hari kiamat setelah terjadi kebangkitan, mahsyar itu di sana, daerah sana nanti. Al-Mahsyar, ya, Ardul Mahsyar istilahnya. Dan beberapa para nabi yang diutus oleh Allah semuanya dari Syam semuanya. Para nabi, para anbiya. Dan penduduk Syam punya keistimewaan tersendiri nanti di akhir zaman. Sampai sekarang pun ada keistimewaan penduduk Syam itu yang terjadi, yang berkecamuk perang. Dalam satu hadis riwayat Tirmidzi, dan hadisnya hadis hasan sahih kata Tirmidzi, qala alaihi salatu wassalam, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalau sudah rusak penduduk Syam, maka tidak ada kebaikan di tengah-tengah kamu. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'atu. Dan masih ada satu kelompok dari umatku yang tetap mendapat pertolongan. Mansurina, dalam satu riwayat zahirina al-haq, yang tetap menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak memberi mudarat kepada mereka orang yang tidak membantu mereka. Hatta taqumas sa'ah, sampai bangkit hari kiamat. Maksudnya ada kelompok yang baik sampai menjelang hari kiamat, nanti ada kelompok yang baik. Dan yang terbaik-baik ini nanti ada di Syam semuanya. Baik. Kemudian ada juga riwayat sebagai wasiat dari Rasulullah bahwasanya Syam itu nanti Syam itu sebagai tempat tinggal orang-orang yang bagus-bagus pada itu. Orang-orang muslimin banyak ke sana. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna fustatal muslimina yaumal malhamah bil ghutah ila janibi madinatin yuqalu lahu Dimashq min khairi madainis Syam. Sesungguhnya inna fustanal muslimin, fustan asal fustatul muslimin, fustat asalnya kemah. Sesungguhnya maksudnya tempat tinggal orang-orang muslim adalah ketika terjadi yaumul malhamah, yaitu peperangan besar yang akan terjadi antara orang-orang Islam dan orang Nasrani. Di mana tempatnya? Bil Ghutah, suatu tempat di Syam. Ila janibi madinatin yuqalu lahu Dimashq. Ghutah ini dekat dengan kota Damaskus, ibu kota Syria sekarang. Min khairi madainis Syam. Dan Ghutah atau Damaskus ini termasuk paling baiknya kota-kota di Syam. Itu
Kemudian al-malhamah, ini disebutkan tadi itu, yaumal malhamah, yaitu peperangan yang akan terjadi, kata ulama, mungkin terjadi sebelum Imam Mahdi turun. Ada yang mengatakan mungkin terjadi ketika Imam Mahdi turun. Jadi Imam Mahdi turun sebelum turun Nabi Isa. Dan Rasulullah sudah memberi isyarat supaya orang-orang itu ketika itu suruh hijrah ke Syam semuanya. Karena tadi disebutkan fustatul muslimin itu di Syam. Riwayatnya an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi, dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya, kata Bahz bin Hakim, aina ta'muruni, maksudnya ketika terjadi nanti di akhir zaman, kalau memang itu terjadi. Qala ha huna, di sini, wa naha biyadihi nahwa Syam, dan menunjuk Rasulullah dengan tangan beliau menunjuk ke kota Syam. Makanya ulama mengatakan sebelum terjadi hari kiamat, semua orang itu, orang-orang mukminin yang ada ketika itu akan hijrah semuanya ke negeri Syam. Ada satu riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala ya'ti zamanun la yabqa fihi mu'minun illa lahiqa bisyami. Tidak akan datang suatu zaman di mana pada zaman itu orang yang hidup ketika itu fihi mu'minun, yang ada mukmin, kecuali orang hidup yang mukmin itu kecuali akan datang ke negeri Syam, mendatangi negeri Syam. Itu nomor 104 dan 104. Sekarang nomor 105 dan 106. Dua nih. Yang pertama, al-malhamatul kubra bainal muslimin war Rum. Itu yang nomor 105. Peperangan besar yang akan terjadi antara orang muslim dan orang-orang Romawi. Rom ini orang-orang Nasrani maksudnya. Nanti. Kemudian yang 106, Fathul Konstantiniyah, pembukaan kota Konstantinopel yang ada di Turki. Tarikhul muslimin, jadi sejarah Islam dari dulu itu kan sudah banyak berkacamuk peperangan. Peperangan sudah terjadi dulu, terjadi perdamaian, perang lagi, damai lagi, perang lagi, dan nanti akan terjadi lagi peperangan antara orang-orang muslimin dan orang-orang Nasrani. Dan mereka juga akan membuka kota Konstantinopel. Ini beberapa hadis saya baca, karena banyak hadisnya saya ambil sebagian saja, atau saya baca sebagian, sisanya saya baca yang akan datang insyaallah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umranu baitil masjid kharabu yathribah wa kharabu yathribah khurujul malhamah wa khurujul malhamati fathul Konstantiniyah wa fathul Konstantiniyah khurujud dajjal. Rawahu Abu Daud dan Tirmidzi, dan ini hadis hasan, bukan hadis dhaif. Artinya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, umranu baitil masjid, makmurnya Baitul Maqdis yang ada di Palestina sekarang. Jadi nanti akan makmur, itu akan makmur, jadi ramai dengan perdagangannya, dengan kesejahteraan, kemakmuran rakyatnya. Sekarang kan masih belum, terus perang masih kan. Itu pertanda kharabu Yasribah, hancurnya kota Madinah. Nanti kita belajar di tanda kesekian, kota Madinah itu akhirnya nggak ada nih. Jadi tidak ada kota Madinah, malah ditempati oleh binatang-binatang buas. Itu kapan itu akan terjadi? Wallahu ta'ala a'lam. Malah ada riwayat nanti juga, sebelum itu juga sudah tidak ada orang haji, sudah haji sudah tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Jadi kalau seperti sekarang karena kasus Covid, kasus Corona ini terus dikait-kaitkan dengan tidak ada haji, itu salah. Itu salah. Kalau ada siapa kok kiai kon siapa ustadz pun, itu tidak ada, itu belum, itu tidak ada haji sama sekali. Akan terjadi itu nanti sebelum hari kiamat. Apa terus kata Rasulullah? Dan hancurnya kota Madinah berarti akan keluarnya malhamah, akan terjadinya perang besar antara orang muslimin dan orang-orang Nasrani.
wa khurujul al-malhamah, dan terjadinya perang besar antara orang-orang muslimin dan orang Nasrani, berarti pertanda pembukaan kota Konstantinopel. Dan pembukaan kota Konstantinopel itu pertanda akan keluarnya Dajjal sebelum turun Nabi Isa. Baik, saya baca lagi hadis. Ini hadis dari seorang sahabat. Seorang sahabat menerima, tidak sebutkan nama sahabatnya, seorang tabi'in menerima hadis ini dari seorang sahabat, tidak sebutkan namanya, an rajulin minas sahabah. Dan itu kata dalam ilmu hadis tidak bahaya, tidak membahayakan hadis itu. Maksudnya tidak apa-apa kalau rajulin minas sahabah, tidak disebutkan namanya. Maksudnya hadisnya tidak cacat, tidak ada aib, jadi bisa sahih. Apa itu? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, satu salihuna ruma sulhan aminan. Kamu semua akan berdamai dengan Romawi. Sulhan aminan, perdamaian yang aman. Fatauzuna antum wa hum aduwan min waraikum. Kalian dalam keadaan damai dengan orang-orang Nasrani, orang Romawi itu, kalian itu akan berperang bersama mereka, memusuhi musuh yang ada di belakang kalian. Dan ini tidak ada yang memastikan siapa musuh yang akan dihadapi oleh mereka. Jadi gabungan tentara antara orang muslimin dan orang Nasrani kelak akan berperang melawan musuh. Nah, tidak ada keterangan yang pasti dari ini siapa, tidak ada. Jadi ini masih tahu ilmu ghaib, ini masih ghaib masih. Fatansuruna wa taghnamuna, dan kalian akan menang dan akan mendapatkan harta rampasan. Wa taslamuna, kalian akan selamat. Summa tarji'una, kalian akan kembali lagi ke tempat masing-masing, maksudnya hatta tanzilu bimarji du tululin, akan datang ke suatu tempat, turun ke suatu tempat, menempati suatu tempat namanya du tulul. Ini tempat, ada yang menafsirkan tempat yang rindang, banyak pepohonan, subur. Nah, ini masih dalam perdamaian, masih dalam antara orang-orang Nasrani dan orang muslimin setelah mengalahkan musuh tadi itu. Fayarfa'u rajulun min ahlin nasraniyah, ada satu orang terus mengangkat as-salibah, mengangkat salib yang begini itu. Fayaqulu ghalabas salibu, jadi setelah memenangkan musuh tadi itu, ada orang berkata itu menang salib, berarti orang-orang Nasrani yang menang. As-salibu ghalabas salibu fayaghdabu rajulun minal muslimin, ketika itu marahlah satu orang dari orang muslimin, fayadukkuhu, salibnya itu dipatahkan, dihancurkan. Fa inda dzalika taghdurur rum, ketika itulah orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani itu sudah berkhianat dan menyelisih perdamaian itu. Nah, wa tajma'u lil kalimah lil malhamah, berkumpul terus menghadapi perang besar orang-orang muslimin melawan orang-orang Nasrani. Wa zada ba'duhum, ada riwayat ini yang di riwayat Abu Dawud, fayathurul muslimuna ila aslihatihim fayaqtatiluna, akhirnya orang-orang muslimin ketika bisa menguasai senjata mereka, fayaqtatiluna, terjadi peperangan, fayukrimullahu tilkal isabata bisyahada, dan Allah akan memuliakan orang-orang yang mati dari kaum muslimin ketika itu sebagai orang-orang yang mati syahid. Baik, kemudian ini sekarang di Sahih Muslim berkenaan dengan malhamah ini, peperangan yang hebat antara orang-orang muslimin dan orang Nasrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'atu hatta yanzila ar-rumu bil a'maqi ay bidabiqin. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai orang-orang Nasrani, orang Romawi itu, orang Nasrani turun ke suatu tempat, al-a'maq nama tempat, atau ad-dabiq. Ad-dabiq ini ada yang mengatakan Dabiqu Dimaskoh, ya Dimaskoh itu dekat dengan
dengan Aleppo, Halab di Syam juga termasuk yang akan terjadi peperangan yang besar di sana. Fayakhruju lahu jaisun minal Madinah minal muslimin. Ketika itu yang akan menghadapi orang-orang Nasrani ini adalah bala tentara yang datang dari kota, bukan kota Madinah yang ada di Saudi, bukan. Al-Madinah maksudnya dari kota Damaskus. Minal Madinah, bukan Al-Madinah Al-Munawwarah, bukan. Minal muslimin min khiyaril ardi. Bala tentara ini adalah bala tentara pilihan yauma idin. Jadi bala tentara-tentara yang pilihan pada hari itu, saat itu. Fa idza tasaffu amama ba'din qalatir rum. Mereka sudah siap. Dalam satu riwayat tasawuf sudah sama semuanya, bersop mereka menghadapi orang-orang Romawi amma ba'din. Qalatir rum, orang-orang Romawi berkata, orang-orang Nasrani itu berkata, khallu bainana wa bainal ladina sabau minna wa bainal ladina sabau minna nuqatiluhum. Biarkan kami, kata orang-orang Nasrani, minta ke orang muslim, orang-orang yang sudah dirampas, maksudnya yang sudah ditawan. Ketika terjadi peperangan sebelumnya kan banyak orang-orang Nasrani ditawan, orang-orang Islam. Biarkan kami, mereka itu biarkan kami memerangi orang-orang yang kalian tawan. Lah, orang Nasrani yang sudah ditawan ini, mereka sudah masuk Islam, sudah beriman, sudah mereka. Nah, jadi banyak orang-orang yang ditawan, orang-orang muslimin yang terjadi peperangan sebelumnya, sebelum terjadi Malhamah Kubra ini, ditawan, masuk Islam sudah. Mereka minta biarkan kami memerangi mereka. Dijawab terus oleh orang muslimin ketika itu, fayaqulul muslimuna la wallahi, tidak demi Allah, la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina, kami tidak akan membiarkan kami antara kamu dan teman-teman kami, ya, yang sudah masuk Islam, yang sudah ditawan dari orang Nasrani itu. Fayuqatilunahu, berperang orang Islam ketika itu. Ternyata ada 3 kelompok ini. 3 kelompok. Apa kata Rasulullah? Fayuhzamu sulusun, yakni min jaisil muslimin. Ternyata dari tentara muslimin ini ada yang kafir atau munafik. Karena apa itu? Wallahi, dalam hadisnya disebutkan, la yatubullahu alaihim abadan, Allah tidak menerima taubatnya mereka. Ini kata ulama, kata lihat ini orang-orang kafir. Jadi orang-orang muslim yang kafir ketika itu sudah jadi kafir ketika itu. Nah, sepertiga. Kemudian wa yuqtalu thulusun, sepertiga lagi, sepertiganya itu terbunuh. Afdalus syuhada'i indallah, yang sepertiga yang terbunuh dari kelompok orang Islam ini adalah paling afdolnya para syuhada indallah. Kemudian wa yaftatihus sulus. Nah, yang sepertiga ini yang akan membuka nanti. Nah, akan membuka Konstantinopel ini. La yuftanuna abadan. Mereka ini tidak mendapat cobaan apa-apa. La yuftanuna abadan. Fayaftatihuna al-Konstantiniyah. Mereka terus membuka kota Konstantinopel. Wa bainama hum yaqtasimuna al-ghanaim, ketika orang-orang yang menang dari kaum muslimin ini sudah menang dan mendapatkan harta rampasan, ketika mau membagi harta rampasan di antara bala tentara itu, nah, qad allaqu suyufahum bizaitun, mereka aman, sudah tidak ada musuh lagi, tinggal membagi harta rampasan. Bahkan diriwayatkan tuh mereka itu meletakkan senjata pedang mereka itu di pohon-pohon zaitun. Diletakkan di pohon-pohon zaitun. Idsaha fihim asyaiton. Ternyata ada setan membisiki mereka. Gimana caranya? Allah Ta'ala, Allah yang Maha tahu. Apa kata setan? Innal masiha qad khalafakum fi ahlikum. Mereka akan datang di kota Damaskus, berperang di Konstantinopel kan. Setan berkata terus, sesungguhnya Al-Masih, bukan Al-Masih Maryam di sini, bukan Al-Masih Ibnu Maryam, bukan Isa, tapi Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal.
yang terhapus matanya Al-Masih. Kalau Al-Masih Isa bukan. Nah, Al-Masih Ad-Dajjal di sini. Ad-Dajjal sudah datang ke kalian. Khalafakum sudah datang membelakangi kamu, maksudnya di belakang kamu, sudah fi ahlikum, ada di keluarga kalian. Jadi nakut-nakuti mereka. Jadi Dajjal itu sudah ada di Damaskus. Nah, fayakhrujuna, akhirnya barandaran keluar, maksudnya yatawajjahuna, menuju ke Dajjal terus mau. Malah dalam riwayat itu Dajjal itu apa, lanjutan riwayatnya di sini disebutkan, kata Rasulullah, wa dzalika batil, kata Rasulullah, dan itu batil, itu setan itu. Jadi yang bicara itu setan. Menakut-nakuti orang Islam ketika itu. Fa idza ja'us syam kharaja, ketika mereka bala tentara sudah sampai ke Syam, maksudnya ke Damaskus itu dari kota, kharaja, keluarlah Dajjal. Dajjal keluar baru itu, Dajjal datang ketika itu, maksudnya bukan keluar dari anu. Jadi tidak ada, Dajjal itu belum datang ketika itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat ini Sahih Muslim, di Sahih Muslim semuanya riwayatnya. Fa bainama hum yu'idduna liqitalid Dajjal ba'da an qatalu ar-Rumah, ketika orang-orang muslimin setelah bersiap-siap untuk memerangi Dajjal, setelah memerangi orang-orang Romawi, orang Nasrani maksudnya, famastata'u an yaqtasimu al-ghanaim, mereka tidak bisa lagi membagi harta rampasan, dibiarkan terus harta rampasannya itu. Wa yusawwuna as-sufufah, dan mereka itu berbaris shaf untuk sholat. Uqimatis sholat, ketika saat sholat mau sholat sudah iqamah, mau didirikan sholat, fayanzilu Isa alaihi salam, Isa ibnu Maryam alaihi salam, ketika sudah turun Nabi Isa. Nah, nanti ada beberapa riwayat tentang turunnya Nabi Isa ini, dan masih ada riwayat yang lain tentang ini. Dan Nabi Isa itulah nanti yang akan membunuh Dajjal itu, yang sudah datang ketika Dajjal sudah keluar. Kok ringkas sekali? Ya masa akan diperpanjang seperti apa? Butuh berapa tahun gitu? Allah Ta'ala a'lam. Dajjal kan masih mana-mana itu. Satu hari seperti 1 bulan, kasanatnya seperti 1 tahun, satu harinya seperti 1 bulan, satu harinya Dajjal sampai seperti 1 minggu. Itu pada zaman Dajjal, ketika ada Dajjal. Ya, mau kalau baca ceritanya ringkas mana? Enggak pun sekejap peristiwanya. Nah, untuk yang lain-lain selanjutnya, riwayat yang lain saya baca tentang insyaallah taala. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri lakukan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.